saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di RRV Media. Berita hari ini, rumah pejabat DPR dan menteri dijarah oleh massa. Sebelum masuk video pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Rumah pejabat dijarah massa dari Sahroni hingga Sri Mulyani. Jakarta, 2 September 2025. Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak akhir Agustus memuncak menjadi kerusuhan dan penjarahan terhadap rumah-rumah pejabat, termasuk milik anggota DPR dan seorang menteri. Berikut kronologi dan respon resmi. Pertama, rumah Ahmad Saroni, Partai Nasdem, di Tanjung Priok, Jakarta Utara, diserbu massa pada Sabtu, tanggal 30 bulan 8 2025. Rumahnya dirusak, kaca dipecahkan, dinding dicoret, dan berbagai barang seperti meja, kursi, AC, kulkas, mesin cuci, tas mewah, arloji, patung Iron Man, ijazah, sertifikat tanah, KK, dan SKCK dibawa kabur. Kedua, rumah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dari Partai PAN di Mega Kuningan, Jakarta Selatan juga menjadi target pada malam yang sama. Rumah dicoret-coret dan dirusak. Polisi menyebut penjarahan terjadi dalam 3 gelombang dan menegaskan akan mengusut tuntas pelaku maupun dalangnya. Ketiga, rumah Sri Mulyani, Menteri Keuangan di Bintaro diserbu 2 gelombang sekitar pukul 1 WIB dan 3 WIB pada Minggu pagi tanggal 31 bulan 8 2025. Meskipun menteri tidak berada di rumah, beberapa orang berhasil masuk membawa barang elektronik, perhiasan, peralatan dapur, bahkan ring basket. Rumah kini dijaga ketat oleh TNI. Keempat, rumah Uya Kuya atau Surya Utama, Partai PAN di Pondok Bambu, Jakarta Timur, turut dijarah malam itu juga. Uya Kuya menyatakan ikhlas meski sedih karena kucing peliharaannya juga hilang. Polisi sudah menangkap 7 pelaku penjarahan yang masih diperiksa. Kelima, rumah yang dikira milik Nahwa Urbals di Bintaro juga dijarah. Ternyata rumah itu milik mantan suaminya, bukan Nahwa sendiri. Namun, massa yang menduga rumah itu adalah miliknya tetap membawa keluar barang-barang seperti lemari, kulkas, dan treadmill. Penanganan resmi oleh aparat, pihak kepolisian telah mendeteksi pelaku penjarahan dan terus mengejar mereka. Kapolda Metro Jaya menyatakan upaya penangkapan akan dilakukan secara tegas, meski jumlah kerugian belum dipublikasikan secara lengkap. Di kasus Uya Kuya, 7 pelaku telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan lanjutan oleh polisi Jakarta Timur. Di rumah Eko Patrio dan Sahroni, polisi menyatakan akan mengusut tuntas dan sudah memasang penjagaan ketat bersama TNI. Beragam reaksi dan konsekuensi politik. Sri Mulyani merespons insiden dengan menyampaikan permintaan maaf via akun media sosial. Ia menyerukan agar masyarakat menjaga demokrasi tanpa kekerasan ataupun penjarahan, seraya mengajak bangsa untuk membangun bersama secara damai. Surya Paloh, Ketua Nasdem, mengumumkan penaguhan keanggotaan Sahroni di DPR mulai 1 September 2025 sebagai respon atas kecaman publik terhadap pernyataan PAN, Partai Amanat Nasional, menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR sebagai bentuk respon terhadap gelombang protes dan penjarahan yang populer di masyarakat. Analisis publik dan media menyoroti ketimpangan nasib Sri Mulyani selamat berstatus menteri dan dijaga ketat. Sementara beberapa figur DPR seperti Sahroni, Eko, dan Uya justru menghadapi konsekuensi politik. Lebih lanjut karena disertai kencaman publik. Secara keseluruhan,
Penjarahan rumah pejabat ini merupakan ekspresi kemarahan publik yang telah keluar dari jalur demonstrasi ke tindak kekerasan. Pemerintah dan aparat telah merespon dengan penyelidikan serius dan penegakan hukum bagi pelaku. Namun, jauh lebih serius adalah pertanyaan tentang bagaimana negara mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan proses demokrasi serta proses tetap dijaga hukum dan tidak melewati batas. Situasi ini menuntut introspeksi mendalam dari para pejabat dan politisi, seraya membangun dialog yang kembali menempatkan rakyat sebagai pusat perhatian, bukan sekedar kritik terbuka, tapi juga solusi jangka panjang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan oleh berita terupdate dari kami. Stay safe dan sampai ketemu lagi. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan populasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media